Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pustaka. Perkenalkan, nama saya Reva Andini. Kali ini saya bersama rekan saya, Raudatul Ulfa. Kami dari mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Prodi Ilmu Perpustakaan semester 6. Nah, kali ini kami akan memaparkan analisis pemasaran di Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru. Jadi, kali ini kami akan menjelaskan metode pemasaran apa yang digunakan oleh Perpustakaan Soeman HS. Apakah menggunakan metode relasional atau menggunakan metode tradisional. Nah, jadi kali ini kami akan menjelaskan mulai dari profil singkat hingga ke penjelasan metode yang digunakan oleh Soeman HS. Baiklah, pertama sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita akan membahas terkait profil singkat dari Perpustakaan Soeman HS. Di mana profil singkat ini akan dijelaskan oleh teman saya, Raudatul Ulfa. Perpustakaan Soeman HS merupakan salah satu perpustakaan termegah di Indonesia yang berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Perpustakaan ini dinamai dari tokoh sastrawan nasional yang bernama Soeman Hasibuan dan diresmikan pada 24 Juni 2008 oleh Gubernur Riau. Saat itu, Haji Muhammad Rusli Zainal. Bangunan perpustakaan mengusung konsep arsitektur Islam yang dipadukan dengan budaya Melayu modern. Dengan bentuk bangunan menyerupai rehal Al-Quran serta dihiasi ukiran khas Melayu di berbagai bagian dinding dan atap. Desain arsitekturnya bahkan pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu desain arsitektur terbaik di kawasan ASEAN. Fasilitas yang disediakan lengkap dan berorientasi pada kenyamanan pemustaka, antara lain area parkir luas, loker penyimpanan, ruang diskusi kedap suara, 2 auditorium, serta layanan terkomputerisasi untuk pengelolaan data pemustaka. Perpustakaan ini juga ramah disabilitas dengan tersedianya layanan dan ruang khusus bagi penyandang disabilitas. Dalam aspek koleksi dan layanan, Perpustakaan Soeman HS memiliki berbagai ruang tematik, seperti Bilik Melayu yang menyimpan ribuan eksemplar buku tentang sejarah dan budaya Melayu Riau. Koleksi unggulan mencakup karya-karya tokoh penting seperti Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, yang kedua Pekanbaru Madani karya Dr. Haji Firdaus, serta Warisan Riau Tanah Melayu Indonesia karya Presiden kelima Republik Indonesia yakni Megawati Soekarno Putri. Selain itu, tersedia pula layanan Children Library dengan program literasi ramah anak, termasuk kegiatan mendongeng untuk menumbuhkan minat baca sejak usia dini. Berkat mutu layanan dan pengelolaan yang baik, Perpustakaan Soeman HS telah beberapa kali meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan literasi, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukasi yang berperan penting dalam mendukung perkembangan literasi, pendidikan, dan pelestarian budaya masyarakat Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Nah, Perpustakaan Soeman HS juga memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi Perpustakaan Soeman HS. Yang pertama, visi. Terwujudnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang profesional dalam pengelolaan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi sebagai sumber pengetahuan dan informasi untuk mencapai sumber daya manusia Riau yang berkualitas menunjang visi Riau 2020. Kemudian misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Yang kedua, peningkatan pelayanan perpustakaan, kearsipan, dan dokumentasi kepada masyarakat. Yang ketiga, peningkatan minat dan budaya baca masyarakat serta pentingnya nilai guna arsip. Yang keempat, peningkatan kualitas prasarana dan sarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Yang kelima, peningkatan upaya-upaya pembinaan dalam rangka pemantapan pengelolaan perpustakaan, arsip, dan dokumentasi. Nah, yang terakhir, peningkatan upaya dokumentasi pada usaha pembangunan Provinsi Riau. Nah, jadi teman-teman, itulah pemaparan tentang profil singkat dari Perpustakaan Soeman HS Pekanbaru. Nah, pada analisis ini kami menggunakan 6 aspek dalam menganalisis metode pemasaran, yakni yang pertama aspek fokus, yang kedua aspek orientasi, yang ketiga aspek skala waktu, yang keempat aspek komitmen kepada konsumen, yang kelima kontak, yang keenam kualitas. Aspek yang pertama yakni fokus. Di Perpustakaan Soeman HS, metode pemasaran yang digunakan telah mengarah ke relasional. Kenapa demikian? Karena perpustakaan ini tidak hanya berfokus pada tingkat kunjungan, tetapi pada bagaimana masyarakat terus datang dan terlibat, seperti mengadakan layanan ekstra hari pekan yang dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu. Yang kedua, perpustakaan keliling yang dilakukan ke daerah-daerah Pekanbaru pinggir.
Yang ketiga yakni kegiatan rutin, Kamis Mendongeng, festival literasi, serta lomba-lomba. Nah, perpustakaan Soeman HS ini tidak hanya berupaya menarik kunjungan pada saat awal, tetapi berusaha agar masyarakat terus kembali dan terlibat secara berkelanjutan. Hal ini terlihat dengan adanya program rutin. Fokus tersebut menunjukkan upaya membangun hubungan jangka panjang dengan pemustaka, bukan sekedar meningkatkan jumlah pengunjung sesaat. Yang kedua, aspek orientasi. Di perpustakaan Soeman HS telah menggunakan metode pemasaran yang relasional. Kenapa demikian? Karena layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Misalnya, perpustakaan keliling untuk wilayah pinggiran kota dan layanan Sabtu Minggu pagi bagi masyarakat yang tidak dapat berkunjung di hari kerja. Hal ini menekankan nilai dan manfaat layanan, bukan hanya pada koleksi buku atau fasilitas fisik perpustakaan saja. Selain itu, perpustakaan Soeman HS ini memiliki koleksi buku sebanyak 67.000 judul dan 333.000 eksemplar. Nah, kita masuki ke aspek yang ketiga, yakni skala waktu. Di perpustakaan ini, aspek skala waktu telah mengarah ke metode relasional, yakni program-program yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan jangka panjang, seperti Kamis Mendongeng, keaktifan media sosial, serta festival literasi yang diselenggarakan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran tidak dilakukan sesaat, melainkan dirancang untuk membangun loyalitas pemustaka dalam jangka panjang. Aspek yang keempat yakni komitmen kepada konsumen. Pada aspek ini, perpustakaan telah menggunakan metode pemasaran yang relasional. Perpustakaan menyediakan berbagai saluran komunikasi dan pengaduan seperti layanan pengaduan melalui WhatsApp pelayanan, kontak pengaduan, serta respon langsung terhadap pertanyaan pemustaka, survei kepuasan pemustaka, keterbukaan informasi jadwal, koleksi terbaru, koleksi yang tersedia, dan SOP. Nah, komitmen ini mencerminkan perhatian yang serius terhadap kepuasan dan kenyamanan, serta kebutuhan pengguna. Adapun aspek yang kelima yakni kontak. Pada perpustakaan ini, kontak telah memasuki pada metode pemasaran relasional. Hal ini dibuktikan melalui interaksi dengan pemustaka dilakukan secara intens melalui media sosial, layanan WhatsApp, interaksi langsung saat kegiatan dan kunjungan. Kontak ini bersifat dua arah, karena pemustaka dapat bertanya, menyampaikan keluhan, maupun memberikan masukan. Tingginya tingkat interaksi tersebut memperkuat hubungan antara perpustakaan dan masyarakat. Nah, aspek yang terakhir yakni aspek kualitas. Di perpustakaan Soeman HS ini, pada aspek kualitas telah menggunakan metode relasional. Kenapa demikian? Karena kualitas layanan di perpustakaan Soeman HS tidak hanya menjadi tanggung jawab pustakawan, tetapi melibatkan seluruh bagian organisasi, mulai dari pengolahan layanan, informasi digital, hingga penanganan keluhan. Nah, jadi untuk kesimpulan dari keenam aspek tersebut, dapat kita tarik kesimpulannya yakni, alasan utama perpustakaan Soeman HS dikategorikan menggunakan pemasaran relasional adalah karena seluruh aktivitas pemasarannya berorientasi pada pembangunan hubungan jangka panjang, meningkatkan kepuasan, dan keterlibatan aktif pemustaka. Strategi ini sangat relevan untuk perpustakaan sebagai lembaga jasa publik, karena keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pengunjung, tetapi dari kepercayaan, loyalitas, dan partisipasi masyarakat. Nah, itu tadilah pemaparan hasil analisis sederhana yang kami lakukan di perpustakaan Soeman HS. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, ambil baiknya, buang buruknya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Pustaka.